Ada dua golongan yang terhalangi dari minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya bahas ini, saya ingin ingatkan ya, bahwasanya orang-orang Syiah, ya, mereka berdalil dengan hadis ini untuk mengkafirkan para sahabat. Kata mereka, Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Nabi mengatakan, ya Rabbi ashabi, ya Rabbku, kenapa dihalangi? Itu sahabat-sahabatku. Berarti sahabat semuanya murtad. Nabi bilang sahabatku, ternyata tidak bisa minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantahannya mudah. Yang pertama kita katakan, hadis tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis mutawatir. Yang meriwayatkan siapa? Meriwayatkan para sahabat. Yang meriwayatkan adalah para sahabat. Yang para sahabat tersebut Anda kafirkan. Loh, kalau Anda kafirkan mereka, ngapain Anda meriwayatkan hadis dari orang-orang yang Anda kafirkan? Paham atau tidak? Paham ya? Ini hadis tentang telaga Nabi yang tadi Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'ad Al-Khudri, kemudian Abu Hurairah, semuanya mereka kafirkan. Kita bilanglah, kalau Anda kafirkan mereka, ngapain Anda meriwayatkan hadis dari mereka? Yang kedua, lafal tentang yang ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu atau dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak bisa mendatangi telaga Nabi, itu lafalnya macam-macam. Dalam hadis tadi, ya, kata Nabi, wala yusaddanna anni ta'ifatun minkum, dihalangi sekelompok orang. Ta'ifah itu sekelompok orang, bukan berarti harus banyak orang, tidak harus. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Usayhibi, yaitu sekelompok orang sedikit dari sahabat, karena Nabi kenal mereka. Dan benar, setelah Nabi meninggal dunia, ada sebagian orang murtad. Di zaman Abu Bakar, banyak orang-orang Arab Badui masuk Islam. Ya, setelah Fatu Makkah, begitu Nabi SAW meninggal, mereka murtad. Mereka secara umum dianggap sahabat karena mereka bertemu dengan Nabi, sempat menuntut ilmu dengan Nabi. Nabi mengenal mereka. Setelah Nabi meninggal dunia, ternyata mereka apa? Murtad. Bukan kaum Muhajirin, bukan kaum Ansar, bukan. Ini orang-orang Syiah ingin membawa hadis ini kepada Muhajirin semuanya kafir, kaum Ansar juga semuanya kafir, kecuali beberapa orang saja yang tidak kafir. Ya. Nabi mengatakan Usayhibi itu artinya isim tasghir yang menunjukkan jumlah yang sedikit. Dalam sebagian riwayat kata Nabi rijal, beberapa orang lelaki, tidak banyak yang ditolak, yang Nabi kenal kemudian ditolak. Ya. Dalam sebagian riwayat ar-rahtu itu jumlah antara 3 sampai 9. Yang Nabi kenal mereka kemudian terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafal saling menafsirkan. Ternyata datang lafal ar-rahtu itu dalam bahasa Arab jumlah dari 3 sampai 9. Nah, kemudian mereka ingin mengatakan ribuan sahabat, puluhan ribu semuanya murtad gara-gara hadis ini. Padahal dalam sebagian riwayat cuma apa? Ar-rahtu 3 sampai 9. Yang Nabi kenal mereka, ternyata mereka diusir, tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Orang-orang tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada secara umum ada 3 kelompok. Secara umum ada 3 kelompok. Yang pertama orang kafir, ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna man syariba minal haudhi syarbatan lam yadhma' ba'daha abadan." Man syariba minhu lam yadhma' ba'dahu abadan. Barang siapa sempat minum dari telaga Nabi, dia tidak akan haus selamanya. Dan orang kafir pasti masuk neraka. Kalau masuk neraka pasti kehausan, ya atau tidak? Berarti orang kafir enggak bakalan minum dari, orang murtad tidak bakalan minum dari telaga Nabi SAW. Ya. Ini yang pertama, orang kafir jelas tidak minum. Yang kedua, kata para ulama, yaitu ahlul bid'ah, dan dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya. Itu bid'ah-bid'ah besar. Mereka sebutkan contohnya Khawarij, contohnya Mu'tazilah, contohnya Syiah. Mereka sebutkan Rafidah, Khawarij, kemudian Mu'tazilah, ya. Pelaku bid'ah-bid'ah akidah yang besar, yang ini berkaitan dengan usuluddin. Mereka ini tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara yang disebut oleh para ulama, yaitu adalah orang-orang al-zalimun, orang-orang yang zalim, al-musrifun fi dzulmihim, yang sangat parah dalam kezalimannya, ya, seperti para penguasa yang zalim yang telah menzalimi mungkin ribuan rakyat, mungkin ratusan ribu rakyat, mungkin jutaan rakyat. Orang seperti tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelaku maksiat, ya, pelaku kesalahan sedikit-sedikit masih bisa lah. Ini perlu menjelaskan itu orang-orang yang memiliki dosa-dosa yang sangat besar, di antaranya bid'ah-bid'ah besar, bid'ah-bid'ah akidah. Yang kedua adalah berkaitan dengan orang-orang yang penguasa-penguasa yang zalim, ya, yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kemudian menzalimi rakyat dan masyarakat. Kenapa? Karena waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyambut mereka, tiba-tiba mereka dihalangi. Kemudian Nabi berkata, "Ummati ummati." Ya Allah, itu umatku, itu umatku. Ya Rabbi, ummati ummati, umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, innahum qad ghayyaru wa badalu. Kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah peninggalmu wahai Rasulullah. Sungguhnya mereka telah merubah-rubah dan mereka telah mengganti-ganti.
Nah, merubah dan mengganti ditafsirkan oleh para ulama dengan dua, yaitu orang yang mengganti-ganti hukum Allah atau orang yang mengganti sunnah-sunnah Nabi SAW dengan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Dan ini juga dalil para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Nabi bercerita, waktu saya lagi di telaga, tiba-tiba ada orang ingin datang menemuiku, tiba-tiba dihalangi. Kemudian saya bilang, ya Allah, itu umatku, kenapa dihalangi? Ya, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri, kau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka adakan, bid'ah yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Ini dalil yang sangat tegas bahwa setelah Nabi meninggal dunia dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Paham? Dalilnya sangat jelas, hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Ya. Maka tidak benar perkataan sebagian orang bahwasanya Nabi keluar kemudian jalan-jalan, mampir ke rumah Habib Fulan misalnya, ya. Seperti tersebar di YouTube, ya. Ada orang ingin pergi ke menziarahi kuburan Nabi, tahu-tahu dihalangi oleh Fatimah. Fatimah lagi bangkit dari kuburan. Mau ke mana? Mau ke rumah bapakmu, ke kuburan bapakmu. Habib Muhfi, kata pakai bahasa Amiyah, bapak aku tidak ada, dia lagi pergi ke Habib Fulan di Yaman. Subhanallah. Jadi kuburan Nabi lagi kosong, Nabi lagi apa? Keluar. Seandainya Nabi bisa berjalan-jalan ke sana sini, ketemu si Fulan, ngobrol dengan si Fulan, mengunjungi rumah si Fulan, wali Fulan, Habib Fulan, berarti Nabi tahu dong kondisi politik dunia. Tahu atau tidak? Kira-kira kalau ngobrol sama orang-orang tersebut, mereka cerita nggak tentang kondisi masyarakat Muslim di dunia ini? Cerita, ya Rasulullah di Suriah ada begini. Ya. Ternyata dikatakan dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Jelas. Wong Nabi saja masih hidup, Nabi tidak tahu apa yang terjadi kalau di luar jangkauannya. Buktinya apa? Buktinya waktu kalung istrinya hilang, Nabi cari-cari nggak ketemu. Tidak tahu kalungnya di mana. Nggak usah bicara tentang jauh-jauh, kalungnya di mana Nabi tidak tahu. Sampai Rasulullah SAW suruh sahabat nyari, semalam suntuk mereka cari, nggak ketemu-ketemu. Sampai tatkala sudah tiba waktu sholat subuh, para sahabat gelisah, gimana mau sholat? Ternyata turun ayat tayammum. Kalungnya Aisyah hilang, tidak diketahui di mana. Ternyata tidak ketemu, kata Nabi kita pergi. Ternyata kalungnya ditindih sama onta, makanya nggak ketahuan ya. Ontanya berdiri baru ketahuan. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi. Ada kalung di bawah. Waktu Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, Nabi sudah jalan di luar, Aisyah terlambat datang, diantar oleh Sofwan masuk kota Madinah. Maka orang-orang munafik mengatakan Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nabi tahu atau tidak? Tidak tahu. Nabi tidak ngerti apa yang terjadi. Itu terjadi di zaman dia. Nabi tidak tahu. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat sekitar 10 ayat lebih mengatakan Aisyah bebas. Nabi baru tahu. Kalau tidak Allah tidak kasih tahu, dia tidak tahu. Kemudian Nabi sekarang sudah mati, tahu kejadian seluruhnya. Apa yang terjadi di Indonesia juga tahu? Enggak benar. Enggak benar. Nabi Sulaiman alaihissalam, waktu dia lagi cari burung hudhud, ternyata burung hudhud terlambat datang dari negeri Sabah. Ya. Kemudian burung hudhud berkata, kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, ya, bahwasanya, ya, aku punya ilmu yang kau tidak miliki wahai Sulaiman. Ya, gimana lafal ayatnya? Ya. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin, ya. Ahadtu bima lam tuhitu bih, kata burung hudhud. Burung hudhud mengatakan, wahai Sulaiman, ahadtu bima lam tuhitu bih, aku punya ilmu yang kau tidak tahu. Subhanallah. Burung hudhud sudah terlambat datang, kemudian bilang, saya punya ilmu kau tidak tahu wahai Sulaiman. Sulaiman nabi atau bukan? Nabi, anak buahnya jin atau bukan? Jin. Ternyata apa yang terjadi di negeri Sabah dia tidak tahu. Dan ketidaktahuan Sulaiman terhadap apa yang terjadi di negeri Sabah diketahui oleh burung hudhud. Maka dengan pede dia mengatakan, saya tahu apa yang kau tidak tahu. Kalau Sulaiman tuh, kurang ajar nanti. Saya bilang saya tidak tahu. Sini tak sembelih kamu. Tidak, tapi Sulaiman memang tidak tahu. Ada apa gerangan? Hudhud cerita, saya tadi pergi ke negeri Sabah, saya lihat ada begini, ada begini, ada begini. Kata Sulaiman, nanzur, asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita lihat dulu, kau ini benar atau tidak. Nabi Sulaiman masih belum tahu juga. Suruh cek dulu. Ini berarti Nabi Sulaiman alaihissalam tidak tahu apa yang terjadi di negeri Sabah. Itu di zaman dia masih hidup. Nah, bagaimana kalau sudah mati kemudian tahu seluruhnya? Lebih tidak masuk akal. Makanya Nabi Isa alaihissalam sekarang belum meninggal, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat Allah bertanya, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apa kau berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Dan bisa mengatakan, subhanak ya Allah, saya tidak pernah mengatakan demikian. Ya. Nabi Isa alaihissalam sekarang belum meninggal, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat Allah bertanya, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apa kau berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Dan bisa mengatakan, subhanak ya Allah, saya tidak pernah mengatakan demikian.
Kemudian kata, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi." Aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Kemudian Nabi Isa berkata, "Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim." Saya menjadi saksi atas perbuatan mereka waktu saya masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim. Kau yang tahu tentang mereka, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah saya diangkat oleh Engkau. Padahal Nabi Isa belum meninggal. Itu pun dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang Nasara setelah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia belum meninggal. Nah, bagaimana kemudian ada yang mengatakan Nabi sekarang tahu sana sini, Nabi ngerti, silakan beristighatsah minta tolong kepada Nabi, ya Rasulullah tolong kami. Ini enggak benar. Nabi datang hadir acara ini, kemudian tatkala Nabi masuk semua orang berdiri menyambut kedatangan Nabi, yang benar saja. Nanti orang ziarah di Masjid Nabawi gimana? Lagi kosong. Kayak tadi katanya kan, yang bilang tadi lagi kosong nih, jangan ngapain ziarah, nabinya lagi tidak ada. Ini enggak benar ya, ini khurafat semuanya. Enggak benar. Dalil bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Hadisnya mutawatir, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguhnya mereka telah mengganti dan telah merubah. Baik.